Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bangsaku tercinta, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dan khususnya yang beriktikaf di babak terakhir bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semuanya sehat, selamat, dan dalam kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa materi yang kedua di dalam memakmurkan iktikaf. Saudaraku, setelah kita mengetahui kisaran lingkup makna iktikaf secara lughawi dan secara istilah syar'i adalah berkontemplasi, berkonsentrasi, adalah fokus dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakur, mengambil posisi baik di manapun, di tempat manapun, dan ketika dalam kondisi normal adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat dan merapat kepadanya. Maka selanjutnya adalah masalah aktivitas dan kegiatan. Karena tidak mungkin orang itu hanya diam di tempat tanpa ada kegiatan yang memediasinya, yang menjadi perantara. Maka kegiatan yang utama dan yang inti adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kegiatan apa saja, tapi intinya yang secara direct berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ketika kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan hadis, maka jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi hatta qubida, di dalam hidupnya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beriktikaf. Iya, 10 hari. Dan fil amil ladzi qubida fihi, di tahun yang dimana Rasulullah wafat di tahun itu, maka Rasulullah jadi beriktikaf 20 hari. Apa yang paling inti dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu alaihi salatu wassalam wa kana yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursala, ajwadu bil khairi minar rihil al mursala, ajwadu bil khairi minar rihil al mursala, ya, ajwadu bil khairi minar rihil al mursala, ya. Ya, bahwa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekuni Al-Quranul Karim, dan ini yang jadi mubasyir karena Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jadi kebutuhannya, jadi untuk kehidupan adalah jadi inti karena referensi utama. Maka jadi ketika kita bertanya apa yang jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kita tekuni pertama kali di saat beriktikaf adalah satu, Al-Quranul Karim. Tekuni secara tilawatan, tekuni secara fahman wa dirasatan, tekuni secara hifdhan, tekuni secara amalan, ya. Jadi tekuni Al-Quran secara tilawatan, untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu artinya membunyikan
Al-Quranul Karim dengan suara. Kalau dengan suara maka jadi akan kena rambu-rambu membaca Al-Quran, yaitu cepat dan lambatnya. Ada istilah tahqiq, ada istilah tartil, ada istilah tadwir, ada istilah hadr. Akan terkena jadi juga etika membaca Al-Quran bersih, akan menghadap kiblat, hudurul qalbi, hadirnya hati, dan seterusnya. Akan terkena apakah secara tertib ataukah memilih-milih atau dan seterusnya. Tapi tabiatul Quran itu dibacanya secara tertib, yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mau tahqiq monggo, mau tartil monggo, mau tadwir monggo, mau hadr monggo. Semuanya ada porsinya, ada derajatnya, ada kelasnya, dan menunjukkan juga kelas orang. Jadi itu semuanya ada. Jadi tekuni Al-Quran secara jadi tilawatan, secara dirosatan wa fahman, ya kan, secara hifdhan, secara amalan, secara dakwatan. Ya, tapi dalam waktu yang cuman 10 hari, subhanallahil azim, lahu khairun katsir. Bagi seseorang bisa mendapatkan jadi kebaikan jadi yang luar biasa bila bisa memanfaatkannya. Kalau mengambil contoh tilawatan, tekuni Al-Quran tilawatan, maka kalau mau tilawah yang tahqiq tentu bisa juga 10 hari khatam sekali. Tahqiq itu artinya jadi pelan dan ada unsur jadi memastikan dan memapankan, menata makhorijul huruf di dalam mulutnya karena mungkin belum terbiasa. Nah, maka bisa jadi khatam sekali. Tapi kalau mau tartil, ya kan, untuk dirinya, maka bisa juga khatam 2 kali. Tapi kalau mau tadwir, maka bisa khatam 3 kali, berarti setiap 3 hari khatam sekali, berarti sehari 10 juz. Itu namanya menekuni Al-Quran tilawatan. Tapi kalau mau menekuni Al-Quran tadabburan wa dirasatan wa fahman, berarti jadi dibagi, ada tilawatan, kemudian ada beberapa poin ayat yang ditadabburi, ya kan, dan ini metodenya banyak sekali, ya kan. Kemudian atau nanti adalah hifdhan, berarti ada nekuni Al-Quran secara murojaah atau menguatkan hafalan, berarti tidak melihat, karena kalau melihat itu melemahkan hafalan namanya. Ya. Nah, terus seperti ini adalah jadi materi i'tikaf adalah ma yata'allaqu billahil mubashir, yang berhubungan dengan Allah secara direct, yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Quran juga bagian dari zikir. Maka siapa yang baca Al-Quran maka zikir, siapa yang menekuni Al-Quran maka berzikir, siapa yang mentadabburi Al-Quran maka berzikir. Khudhi Al-Quran ma'aka fil i'tikafi, maka bawa Al-Quran bersama kamu di dalam i'tikaf. Artinya dibawa mushafnya dan dibawa untuk dilaksanakan dan untuk dikerjakan dan untuk dibaca. Dan perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim, karena setiap satu huruf satu kebaikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Mungkin kalau mau dilihat saudaraku dari sisi asyughul, yaitu busy, yaitu sibuk, maka ketika orang itu sudah sibuk dengan satu urusan, maka tidak bisa diganggu dengan urusan yang lain. Maka Al-Quran jadikanlah jadi untuk memenuhi ruang pikiranmu, ruang waktumu, jadi ruang pori-porimu, sehingga menutup seluruh sel, seluruh lubang, dan kemudian tiada kemungkinan untuk diisi yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.